Compang Indonesia. Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Sejumlah berita menarik dari Nusa Tenggara Timur akan kami sajikan kepada pemirsa. Dan pemirsa, inilah berita selengkapnya dari Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, selain di Jember, Jawa Timur, potret kemiskinan di negeri ini juga terjadi di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Adalah kakek Daniel Bahan, berusia 70 tahun yang menderita lumpuh sejak lahir. Hanya bisa berbaring dan menempati gubuk reot yang sebenarnya tak layak untuk ia tempati. Meski menderita kelumpuhan pada kakinya, Daniel Bahan tak pernah mengeluh, apalagi merepotkan keluarga dan tetangganya. Ketika masih sehat, Daniel Bahan tetap bekerja sebagai petani dan peternak ayam guna memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri sehari-hari. Namun, sejak tahun 1994, Daniel Bahan menderita sakit. Kesehatannya terus menurun hingga ia tak mampu lagi bekerja, baik sebagai petani maupun peternak ayam. Dalam kesehariannya, yang bisa ia lakukan hanya berbaring pasrah di tempat tidurnya tanpa pelayanan kesehatan. Kepada reporter Indonesia Television News, Daniel Bahan mengaku sudah 40 tahun lebih ia menderita sakit. Dan ia mengaku pasrah karena sudah tak memiliki biaya lagi untuk membeli obat, apalagi untuk biaya ke rumah sakit. Untuk itu, Daniel Bahan berharap pemerintah dapat membantunya untuk pengobatan agar di sisa usianya ia masih bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan suara parau dan mata berkaca, Daniel Bahan meminta kepada reporter Indonesia Television News untuk menyampaikan keluhannya kepada kepala desa, camat, dan pemerintah daerah agar bisa memberikan bantuan untuk meringankan beban hidupnya. Kakek Daniel Bahan, semoga dengan tayangan ini akan ada malaikat penolong yang bersedia membantu meringankan beban hidup penderitaanmu. Dari Manggarai Barat, Ade Tengko melaporkan. Beginilah kondisi infrastruktur jalan untuk menuju ke Kampung Waimoto sepanjang 2 km di Desa Compang Liangdara, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Padahal, jalan ini merupakan salah satu akses utama dan sekaligus sebagai urat nadi perekonomian bagi warga masyarakat Kampung Waimoto. Kades Compang Liangdara, Stanislaus Rumi mengatakan, setelah pemekaran pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang pemekaran pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan ditetapkan pada tanggal 25 Februari 2003. Akses jalan menuju Kampung Waimoto ini sudah tidak mendapatkan perhatian lagi oleh pemerintah daerah. Stanislaus Rumi mengakui jalan tanah sepanjang 2 km ini pernah diperbaiki, namun hanya sepanjang 800 meter saja. Untuk itu, ia berharap pemerintah daerah dan provinsi dapat segera memperbaiki jalan ini kembali. Abdul Talib, salah seorang warga desa Compang Liangdara, juga meminta kepada pihak pemerintah untuk segera membangun kembali jalan menuju Kampung Waimoto yang sudah sejak lama terbengkalai. Sebab warga masyarakat Kampung Waimoto merasa kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan membawa hasil buminya keluar, apalagi pada saat musim penghujan. Kondisinya sudah rusak parah. Itu diakibatkan karena bencana banjir yang terjadi pada musim hujan tahun 2019 yang lalu. Tentu bagi para pengendara sangatlah susah untuk melewati jalan ini menuju Kampung Waimoto. Apalagi ada sebagian jalan yang belum diaspal. Nama saya Abdul Talib, warga desa Compang Liangdara, selaku masyarakat. Mulai dari dulu kami akses ekonomi ke Labuan Bajo terhambat oleh
jalan, kemudian akses-akses lain yang dari luar yang mau menginvest ke sini. Dari Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Yuri Gagarin melaporkan. Camat Beliling R. Resmianto akan membuka posko untuk relawan COVID-19 di Jalan Trans Flores, Nusa Tenggara Timur. Hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Camat Beliling Resmianto mengingat makin merebaknya COVID-19. Resmianto memberikan apresiasi kepada kaum muda yang bersedia menjadi relawan dalam memerangi COVID-19. Setelah pembukaan posko tersebut, selanjutnya adalah menjalankan misi edukasi dan kemanusiaan kepada masyarakat dan orang-orang yang melintas melalui jalur Trans Flores. Sekretaris Kecamatan Beliling Stanislaus Rasi juga meminta kepada seluruh warga masyarakat agar mematuhi anjuran pemerintah. Sebab anjuran pemerintah tidak ada lain selain bertujuan untuk menyelamatkan warga masyarakat dari bahayanya COVID-19, baik untuk diri sendiri, anggota keluarga maupun masyarakat lainnya. Dari Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Ade Tengko melaporkan. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita edisi hari ini. Saya Vita Novita bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam Indonesia.